Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolderia Ziavinsky dengan NIM 2410953002 dari kelompok 18 akan menjelaskan modul 2 pada praktikum sistem kendali dengan judul kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang poin pertama, yang A itu diagram blok sistem kendali. Jadi pengertiannya itu adalah diagram yang menggambarkan tahapan proses pengendalian dalam suatu sistem menggunakan blok-blok yang saling terhubung oleh aliran sinyal. Jadi dia tuh terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu ada garis sinyal. Jadi dia tuh menggambarkan arah aliran sinyal dengan memang itu seperti ini. Lalu selanjutnya itu adalah subsistem ini atau plan. Jadi dia tuh berisikan karakteristik dari tahapan pada blok itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada summing point ini atau titik penjumlahan. Jadi dia itu titik penjumlahan dua sinyal atau lebih. Yang terakhir itu adalah branch point atau titik percabangan. Nah, titik percabangan itu dari dua sinyal atau lebih. Selanjutnya itu adalah diagram blok, contoh diagram blok sistem kendali. Nah, di situ ada diagram blok di mana garis sinyal inputnya itu RS. Di sini ada summing point atau titik penjumlahan. Lalu di sini ada GS subsistem GS dan keluaran CS. Di sini juga ada branch point. Selanjutnya poin B itu hubungan dan modifikasi diagram blok. Jadi yang pertama tuh di sini adalah hubungan seri. Jadi di sini tuh ada diagram blok di mana input sinyal X1 terus ada di sini ada summing point subsistem G1 keluarannya tuh X2, lalu di sini ada subsistem G2, lalu di sini keluarannya tuh X3, di mana kita dapatkan untuk persamaan pertamanya itu X2 sama dengan X1 dikali G1. Untuk persamaan keduanya tuh kita dapatkan X3 sama dengan X2 dikali G1. Jadi di sini tuh kita substitusi persamaan satu ke persamaan kedua, di mana X3-nya itu kita ganti X2 pada X2 di sini tuh dengan nilai X2 pada persamaan 1, jadi X1 dikali G1 dikali G2. Yang selanjutnya adalah hubungan paralel. Di sini tuh ada sinyal X1. Di sini ada inilah gambarnya. Dimana selanjutnya yang kedua itu adalah hubungan paralel. Jadi kita bisa lihat diagram bloknya di sini. Kita dapatkan untuk untuk persamaan dari diagram blok ini itu yang pertama X2 sama dengan X1 dikali G1 untuk persamaan 1, dan untuk persamaan 2-nya kita dapatkan X2 sama dengan X1 dikali G2. Jadi pada diagram blok ini tuh terhubung ke titik penjumlahan, sehingga kita masukkan nilai X4 sama dengan X2 dikurang X3 sama dengan X1 dikali G1 dikurang X1 dikali G2. Kita dapatkan nilai akhir X4 nya itu X1 di dalam kurung G1 dikurang G2. Selanjutnya itu pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem dan setelah sistem. Nah, di sini tuh kita ada diagram blok. Nah, ini tuh kan percabangannya tuh ada sebelum subsistem G, dan yang selanjutnya tuh di sini tuh titik percabangannya tuh ada setelah subsistem G. Kita dapatkan nilai dari X1 sama dengan X1 dikali G dikali A. Kita dapatkan nilai A-nya itu 1 per G. Jadi ini X1 nya dicoret. Selanjutnya itu adalah pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Jadi di sini kita bisa lihat titik percabangannya itu ada setelah subsistem G, dan ini titik percabangannya ada sebelum dari subsistem G dan A. Jadi untuk nilai kita dapatkan persamaannya itu X1 dikali A sama dengan X1 dikali G. Ini X1-nya kita coret, kita dapatkan nilai A itu sama dengan G.
Selanjutnya itu pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Jadi di sini kita bisa lihat titik penjumlahannya itu ada sebelum subsistem G, dan di sini tuh titik penjumlahannya itu ada setelah subsistem G. Kita dapatkan untuk persamaannya itu X3 sama dengan X1 dikurang X2 dikali G. Kita kalikan G-nya ke dalam, lalu kita dapatkan nilai X3 itu sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali G. Kita dapatkanlah untuk persamaan pertama. Selanjutnya untuk persamaan kedua, X3-nya sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu kita dapatkan X1 dikali G dikurang X2 dikali G sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Jadi kita dapatkanlah nilai akhir G sama dengan A. Selanjutnya itu adalah pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Nah, di situ tuh kita bisa lihat pada diagram blok ini tuh titik penjumlahannya tuh ada setelah subsistem G, dan di sini tuh yang diagram bloknya tuh titik penjumlahannya tuh adalah sebelum subsistem G. Nah, untuk persamaannya tuh X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali 1. Itu untuk persamaan 1. Untuk yang selanjutnya persamaan 2-nya tuh X3 sama dengan X1 dikurang X2 dikali A di dalam kurung dikali G. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini tuh kita dapatkanlah X1 dikali G dikurang X2 sama dengan X1 dikurang X2 dikali A dikali G. Lalu untuk selanjutnya ini turun, ini tuh kita kalikan G ini tuh ke dalam, kita dapatkan X1 dikali G dikurang X2 dikali A dikali G. Nah, selanjutnya X2 dikali A dikali G sama dengan X2. Kita dapatkan nilai akhir A itu ada sama dengan 1 per G. Poin selanjutnya yang C itu sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama itu sistem kendali lingkar terbuka. Nah, sistem kendali lingkar terbuka ini adalah sistem kendali yang tidak menggunakan umpan balik atau feedback, sehingga keluaran sistem tidak dibandingkan dengan nilai masukan atau set point. Jadi feedback ini apa? Feedback ini itu adalah subsistem yang digunakan untuk mengkoreksi sistem dengan proses pengembalian output ke input. Nah, kita bisa lihat diagram bloknya di sini. Di sini ada inputan sinyal R, subsistem masuk ke sistem G, dan keluarannya sinyalnya itu D. Nah, fungsi ahli sistem kendali lingkar terbukanya itu CS per RS sama dengan GS. Dan keluaran sistem kendali lingkar terbukanya itu tinggal kita pindahkan R-nya ke sini ke ruas kanan, jadi C sama dengan R dikali GS. Selanjutnya sistem kendali lingkar tertutup. Nah, untuk pengertiannya sendiri, dia itu adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik. Nah, diagram bloknya bisa kita lihat di sini. Ini diagram blok mirip dengan yang pada modul 1. Jadi kita dapatkan untuk nilai fungsi ahli sistem kendali lingkar tertutupnya itu CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS dikali HS. Nah, untuk keluarannya itu, keluaran sistem kendali lingkar tertutupnya itu CS sama dengan GS per 1 ditambah GS kali HS dikali RS. Nah, untuk perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup tuh ada beberapa kriteria. Yang pertama, pada kriteria kestabilan dan ketelitian. Pada sistem kendali lingkar terbuka dia tuh kurang stabil dan teliti, sedangkan pada lingkar tertutup dia tuh lebih stabil dan teliti. Lalu ada yang kedua tuh kemudahan pembuatan. Pada sistem kendali lingkar terbuka dia tuh lebih mudah dibuat, sedangkan pada yang lingkar tertutupnya tuh dia lebih susah untuk dibuat. Selanjutnya ada yang ketiga, umpan balik. Pada lingkar terbuka dia tuh tidak ada umpan balik, sedangkan pada yang lingkar tertutup dia tuh ada umpan baliknya. Nah, yang keempat itu biaya pembuatannya. Pada sistem kendali lingkar terbuka dia tuh cenderung lebih murah, sedangkan pada sistem kendali lingkar tertutup dia tuh lebih mahal.
Selanjutnya tuh poin dia yaitu konstanta penggali. Nah, konstanta penggali ini adalah nilai penguat gain dalam sistem kendali yang berfungsi untuk memperbesar atau memperkuat sinyal sebelum masuk ke dalam sistem, masuk ke dalam plan atau sistem. Nah, diagram bloknya itu kita bisa lihat di sini. Di sini ada sinyal inputan RS, terus ini ada konstanta penggali, lalu ini ada subsistem GS dan input sinyal output sinyal keluaran CS. Nah, di sini untuk fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka dengan konstanta penggali KP, bisa kita lihat di sini tuh ada CS per RS sama dengan KP dikali GS. Diagram blok sistem kendali lingkar tertutup dengan konstanta penggali KP, bisa kita lihat di sini. Untuk diagramnya kita dapatkan fungsi alihnya itu CS per RS sama dengan KP dikali GS per 1 tambah KP kali GS kali HS. Nah, poin selanjutnya itu adalah pengendali proporsional integral derivatif atau PID. Jadi pengertian PID itu pengendali yang digunakan untuk memperbaiki performasi sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Jadi tipe-tipenya itu ada pertama itu pengendali proporsional. Jadi dia itu digunakan untuk memperbesar, penguatan dan mempercepat respon transien, menghasilkan output sebanding dengan input. Nah, kita bisa lihat diagram bloknya di sini. Untuk hubungan antar sinyal error E dengan sinyal kontrol U dalam domain waktu kita dapatkan persamaan kita dapatkan rumus U sama dengan KP dikali ET. Dalam domain Laplace kita bisa menulisnya itu US per ES sama dengan KP. Nah, pengaruh pengendali P itu tuh bisa kita lihat di sini. Ketika KP-nya diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dan rise time akan semakin lama. Kalau ketika KP-nya tuh diperbesar, respon sistem akan semakin cepat dan rise time akan semakin singkat. Lalu selanjutnya itu KP-nya tuh terlalu besar, jadi respon sistemnya itu semakin tidak stabil. Jadi terjadilah overshoot, lalu terjadi juga osilasi yang terlihat jelas, sehingga osilasi itu terlihat jelas. Nah, terus ada catatan di sini KP itu diatur sedemikian rupa untuk mengurangi steady state error tetapi tidak menghilangkannya. Nah, selanjutnya itu adalah tipe-tipe pengendali PID. Yang kedua itu adalah pengendali integral. Digunakan untuk menghilangkan steady state error, jadi menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Nah, kita bisa lihat di sini untuk diagram bloknya tuh, jadi nilai error E diumpan sebagai laju perubahan sinyal U. Nah, kita dapatkan ini DUT per DT sama dengan KI dikali ET. Integral kedua ruas menjadi UT sama dengan KI integral 0 sampai dengan T ET DT. Dalam domain Laplace ditulis US per ES sama dengan KI per S. Nah, untuk pengaruhnya itu sistem diberikan KI, jadi itu pengaruhnya itu respon sistem akan semakin lambat. Lalu kalau sistem diberi KI, sinyal ESS sama dengan 0, jadi output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Lalu selanjutnya sistem diberi KI, itu sinyal ESS tidak boleh sama dengan 0, outputnya tuh menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan nilai KI. KI-nya itu lalu ketika KI-nya sangat besar, semakin cepat error hilang tetapi osilasi meningkat. Selanjutnya yang ketiga itu pengendali derivatif. Digunakan untuk meredam overshoot dan mempercepat sistem mencapai set point.
yang menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input tetapi tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Jadi kita bisa lihat diagram bloknya di sini. Jadi sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan laju perubahan sinyal error. Jadi untuk UT sama dengan KI DE per DT. Dalam domain Laplace ditulis US per ES sama dengan KD dikali S. Lalu pengaruh pengendali D, di sini ketika sistem diberikan KD, tidak ada output jika tidak ada perubahan input. Lalu sistem diberi KD, nilai error berubah terhadap waktu. Output tergantung nilai KD dan laju perubahannya tuh error. Dan laju perubahannya error. KD ditingkatkan, stabilitas meningkat, overshoot berkurang. Nah, di sini tuh ada catatan, yaitu kerja pengontrol diferensial hanyalah efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa ada kontroler lainnya. Selanjutnya itu yang keempat itu pengendali proporsional integral. Jadi itu digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Kita bisa lihat diagram bloknya di sini. Di sini ada KP1 tambah TIS per TIS. Nah, untuk UT-nya tuh kita dapatkan KP dikali ET ditambah KP per TI integral dari 0 sampai T E T dt. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integral. Dalam domain Laplace dituliskan US per ES sama dengan KP dalam kurung 1 ditambah 1 per TIS sama dengan KP 1 per TIS per T1 tambah TIS per TIS. Lalu pengaruh pengendali PI di sini tuh pada kondisi sistem diberikan pengendali PI, pengaruh itu yang pertama tuh ada respon sistem menjadi lebih baik. Jadi itu tidak ada pengembalian error pada nilai 0 tetapi menjadi nilai konstan seperti T dan overshootnya tuh tinggi. Nah, selanjutnya yang kelima itu pengendali proporsional derivatif. Nah, digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Nah, kita bisa lihat diagram bloknya di sini. Untuk UT-nya tuh KP sama dengan UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP dikali TD DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace ditulis US per ES sama dengan KP 1 dalam kurung 1 ditambah TDS. Jadi pengaruh pengendali PD pada kondisi sistem diberikan pengendali PD, maka pengaruhnya tuh terhadap respon sistem menjadi sangat cepat, lalu bekerja saat nilai error berubah dan overshootnya tuh rendah. Pada yang selanjutnya yang keenam itu pengendali proporsional integral derivatif. Dia itu menggabungkan pengendali proporsional, integral dan derivatif. Nah, kita bisa lihat diagram bloknya di sini. Untuk nilai UT-nya tuh KP dikali ET ditambah KP per TI integral dari 0 T sampai dengan T ET DT ditambah KP TD DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional, TI merupakan waktu integral dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace kita bisa menulisnya itu US per ES sama dengan KP di dalam kurung 1 ditambah TIS ditambah TI TDS kuadrat per TIS. Jadi terus untuk pengaruh pengendali PID ini tuh pada kondisi sistem diberikan pengendali PID, pengaruhnya itu respon transient menjadi lebih baik, ESS menghilang dan overshoot rendah. Nah, selanjutnya itu tipe-tipe pengendali IPD. Jadi rangkuman pengaruh pengendali proporsional integral derivatif terhadap respon sistem. Kita bisa lihat pada tabel ini. Selanjutnya yang bagian F itu parameter tanggapan peralihan.
Untuk yang pertama itu ada time constant atau TC, jadi itu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Yang kedua itu rise time atau TR, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai 0 sampai 100, nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90% dan nilai 5% sampai 95% dari nilai akhir. Yang ketiga itu settling time atau TS, waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau 0,5% sekitar nilai akhir. Yang itu adalah delay time atau TD, waktu yang dibutuhkan untuk respon mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Nah, yang kelima itu maksimum persen atau overshoot MP, nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Rumusnya itu persen MP sama dengan CTP dikurang cetak hingga per cetak hingga dikali 100%. Selanjutnya itu time peak atau TP, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Yang selanjutnya itu parameter tanggapan peralihan. Jadi kita bisa lihat di sini itu ada grafik. Nah, di sini itu ada TD atau delay time. Jadi waktu yang dibutuhkan respon sistem untuk pertama kali mencapai 50% nilai akhir. Nah, itu selanjutnya ada TR, itu waktu yang dibutuhkan respon untuk naik dari 0 ke nilai akhir, biasanya dari 10 sampai 10% sampai 90%. Jadi dia tuh menunjukkan kecepatan awal sistem menuju target. Selanjutnya itu ada TP atau peak time. Jadi itu waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai puncak pertama, jadi nilai maksimumnya nih. Jadi itu terjadi saat sistem mengalami overshoot. Selanjutnya di sini itu adalah ada MP, itu besarnya kelebihan nilai maksimum terhadap nilai steady state. Jadi dia itu menunjukkan seberapa jauh sistem melewati target sebelum stabil. Selanjutnya itu adalah TS atau settling time. Jadi waktu yang dibutuhkan sistem untuk masuk dan tetap berada dalam daerah toleransi, biasanya kurang lebih 5% atau kurang lebih 2%. Jadi itu menunjukkan kapan sistem sudah dianggap stabil. Lalu selanjutnya itu adalah steady state. Jadi kondisi output sudah konstan dan mendekati nilai akhir nih. Jadi pada grafik terlihat setelah garis masuk daerah atau allowable tolerance. Oke, terima kasih. Dari penjelasan sebelumnya bisa kita lihat di sini untuk TR-nya ada TP, TS, MP, TD. Nah, selanjutnya itu adalah metode penalaan tuning PID. Metode yang pertama itu adalah metode trial dan error. Jadi penentuan parameter PID dilakukan dengan mencoba berbagai nilai secara berulang untuk melihat pengaruh terhadap respon sistem, kemudian disesuaikan berdasarkan hasil pengamatan. Yang kedua, metode Ziegler-Nichols. Jadi metode ini tuh dilakukan untuk eksperimen dengan asumsi model atau plan belum diketahui untuk melihat pengaruhnya terhadap respon sistem. Lalu parameter ditentukan berdasarkan hasil yang diperoleh. Selanjutnya yang ketiga itu metode Cohen-Con. Jadi itu metode yang mirip dengan Ziegler-Nichols, namun juga mempertimbangkan waktu naik atau rest time dalam menentukan parameter. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah pengucapan atau penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.